Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi keuangan, asmara, dan pekerjaan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi dengan kartu yang saya pegang ini, guys. Saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu dan gambaran yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana kamu bisa menerima dan di mana bisa kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi, teman-teman hanya bisa merencanakan. Lagi-lagi yang memutuskan dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta, guys. Oke, guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu secara acak, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate dan bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan teman-teman, apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dengan kartu yang saya pegang tadi. Saya tidak tahu apa arti dari kartu yang di depan saya ini, tetapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap kamu, walaupun memang nanti informasi yang saya berikan terhadap kamu ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu pertama. Informasi apa di balik dari kartu ini? Ada muncul kartu Price of the Discs. Kamu bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini. Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu ini, posisinya kamu di depan dan ada posisi orang yang di belakang. Dengan posisi seseorang yang ada di belakang, seakan-akan dia sedang mengendalikan kamu, dia sedang mengontrol kamu, dia sedang menindas kamu. Baik secara pikiran kamu, baik secara batin kamu. Kalau saya berbicara dari segi hubungan asmara, ketika kamu melakukan hubungan terhadap diri dia, ibaratnya kamu itu merasa seperti tertekan, merasa seperti tertindas, merasa seperti ada suatu kekurangan, di mana dengan kamu merasa tertindas, kamu pun tidak terima. Enak saja kamu mengontrol saya, enak saja kamu bertindak seenak-enaknya terhadap diri saya. Kamu pernah berpikir enggak dari tindakan yang kamu lakukan terhadap saya? Saya ini pasangan kamu.
bukan sebagai lawan kamu. Hargain saya, berikan saya rasa kasih sayang. Jangan perlakukan saya seperti semau-maunya otak jidat kamu. Kamu berkata seperti itu di dalam hati kamu, guys. Nah, kalau saya berbicara dari segi hubungan LDR, toksik, atau hanya sekedar numpang lewat terhadap dunia perasaan kamu, mungkin dia datang terhadap kehidupan kamu, kepada kehidupan kamu, hanya untuk sekedar memberikan rasa sakit hati. Setelah dia memberikan rasa sakit hati terhadap diri kamu, dia menghilang dan lebih memilih pihak lain. Kalau saya berbicara dari sisi lain, dengan kedatangan dia terhadap kehidupan kamu, mungkin ada hal yang sudah kamu berikan terhadap dia dan dia sudah menerimanya. Setelah dia menerimanya, dia mencampakkan diri kamu dengan suatu ikatan yang tidak ada kepastian. Sementara diri kamu pun berharap terhadap hubungan tersebut. Ya, dengan kata lain, guys, rasa sakit hati yang lebih banyak kamu rasakan. Atau mungkin bisa saja kalau saya memutarbalikkan omongan saya, kamu yang berbuat seperti itu terhadap pasangan kamu, sehingga pasangan kamu lebih mencari orang di luaran sana dan lebih memilih orang di luaran sana. Karena kartu ini yang keluar, rasa pengendalian, rasa yang dikontrol. Nah, dengan kemunculan kartu Prince of the Discs ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow, unsur air. Dimana kartu kedua ini melambangkan dan memberikan gambaran seseorang yang merasa sensitif, seseorang yang merasa sudah kecewa, seseorang yang sudah merasa hancur, seseorang yang sudah menerima rasa sakit hati. Kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama, ibaratnya rasa sakit hati, rasa kekacauan mungkin sudah kamu terima dari orang ini. Dimana ketika kamu merasakan hal tersebut, ingin melawan, atau saya ingin menghindar. Apa yang akan saya lakukan ini? Di sisi lain, saya masih, walaupun dia berbuat seperti itu, saya berpikiran ketika saya menghindar, saya ada punya tanggung jawab dan dia pun punya tanggung jawab. Ketika saya mendekatin seseorang, saya berpikiran apakah orang ini akan memberikan saya rasa yang sudah saya terima, yang sudah pernah saya terima, atau memang dia akan memberikan saya rasa senyuman atau rasa kebahagiaan. Karena muncul, guys, dengan apa yang saya katakan tadi, muncul kartu unsur air, kesensitifan, kekhawatiran. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, guys, bagaimana di bagian keduanya? Ada kartu Queen of Cups. Apakah diri kamu itu merasa dengan dia mengendalikan saya tidak menerima yang namanya kemakmuran. Saya tidak menerima yang namanya kenyamanan. Saya tidak menerima yang namanya kebahagiaan. Padahal perasaan saya ini ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di luaran sana. Bisa merasa tersenyum dengan pasangannya, bisa merasakan suatu bercanda gurau dan sambil tertawa. Apakah ini yang sedang kamu pikirkan, guys? Ingin mendapatkan suatu kebahagiaan yang real di dalam hidupnya.
Nah, dengan kemunculan kartu Queen of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Tangan seseorang memegang bunga, di mana ada dua sisi. Di sisi lain, dia berharap kehidupan dia ada perbaikan, ada senyuman. Tetapi di sisi lain, dia tidak merasakan yang namanya kemakmuran dan kenyamanan. Apakah ini yang sedang kamu pikirkan, guys? Ibaratnya diri kamu untuk saat ini, apa yang salah terhadap diri saya? Padahal saya tidak memberikan suatu reaksi ataupun tindakan terhadap pasangan saya, terhadap rekan kerja saya, terhadap rekan bisnis saya yang bersifat negatif, tetapi yang saya dapatkan justru kekecewaan. Bagaimana ini semua? Apa solusinya yang harus saya lakukan? Seakan-akan pemikiran kamu berbicara seperti itu, guys. Nah, kartu selanjutnya muncul kartu Nine of Wands. 9 tongkat. Di mana 9 tongkat ini menggambarkan bahwasannya pemikiran kamu itu ada suatu hal yang sedang kamu susun, di mana suatu hal yang kamu susun itu untuk kebahagiaan kamu, untuk kenyamanan diri kamu. Dan bisa saja apa yang sedang kamu susun dan apa yang sedang kamu rencanakan itu akan terjadi. Kalau saya berbicara dari sisi positif terhadap ketiga kartu ini dan meletakkan kartu Nine of Wands di paling pertama, guys, bisa saja apa yang sedang kamu susun itu akan mengalami suatu kemakmuran, suatu kenyamanan, dan suatu ketenangan di diri kamu. Nah, di bagian ketiganya, bagaimana kesimpulannya terhadap diri kamu? Wow, King of Pentacles. Untuk kedepannya, guys, ada seseorang yang akan memutuskan dan memberikan suatu keputusan terhadap diri dia, di mana keputusan yang dia berikan terhadap diri dia untuk mendekatkan atau mendatangkan seseorang. Karena dia sudah tahu bahwasannya saya harus bisa untuk kedepannya bangkit. Karena dengan tujuan saya bangkit ini, saya tidak mau dikendalikan dengan seseorang lagi. Muncul kartu Knight of Pentacles, King of Pentacles. Kategorinya, guys, seseorang mungkin yang mapan dari segi finansial, dan seseorang akan memberikan rasa senyuman terhadap diri kamu untuk kedepannya ini, guys. Nah, kartu selanjutnya, wow, seseorang akan datang memberikan senyuman terhadap diri kamu, dan kamu pun akan memberikan suatu keputusan terhadap diri kamu, tetapi seseorang pun akan datang juga terhadap diri kamu, di mana kedatangan seseorang itu masih ada kaitannya terhadap orang lama kamu, dan dia pun tidak terima terhadap kedekatan diri kamu dan perubahan yang akan terjadi untuk diri kamu ke depannya. Ya, dengan kata lain, kamu akan dihadapkan dengan satu posisi di mana posisi itu masih ada kaitannya terhadap orang lain, orang lama kamu.
Nah, kartu terakhir guys. Wow, Nine of Cups. Saya akan menutup kartu ini karena kartu ini merupakan kartu negatif. Saya akan berbicara dari segi kedua kartu ini untuk kedepannya diri kamu ataupun orang yang akan datang terhadap diri kamu adalah seseorang yang mapan, seseorang yang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Tetapi di sisi lain kalau saya mengangkat kartu ini akan hadir seseorang yang akan memberikan suatu kekacauan terhadap kamu dan kamu akan berada di posisi untuk menyingkirkan orang tersebut. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.